atas sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili pada malam hari ini. Maka tibalah acara selanjutnya, acara yang kelima, acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Abdullah Hanani. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad صل عليه أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. Amma ba'du. Ikut ibu-ibu ke pasar beli nanas. Mohon maaf bila tak menyebut satu persatu karena kami tak diberi catatan kertas. Yang terhormat para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus tadi disebutkan daripada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Manokwari, hadir pula segenap pimpinan pejabat pemerintah, baik bupati atau yang mewakili, Kapolres, Dandim, anggota DPRD Kabupaten Manokwari, segenap pengurus paguyuban keluarga Jember Manokwari, tak lupa pula hadir pengurus IKA Suara, Ikatan Keluarga Sunda, Jawa dan Madura. Istrinya berapa? Ikatan Sunda, Jawa, Madura. Berarti minimal 3 ini. Kalau belum 3 belum terikat namanya ini. Segenap para muslimin, muslimat, takmir Masjid Al-Falah, hadirin hadirat, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali saya suara belum 100% karena 30% masih berada di Bandara Sorong, 30% masih berada di Makassar. Maka ini 40%. Alhamdulillah di tempat yang istimewa ini disuguhi air cap kaki badak untuk memulihkan suara kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru pertama perikatan maulid yang saya hadiri malam ini, belum ada buah-buahan seperti di Jawa.
belum ada jajan-jajanan yang direbut seperti di Madura. Mungkin karena ini adalah di tanah Cendrawasih. Di tanah kami di Jawa, di tempat kelahiran kami di Madura, ketika acara Maulid Nabi bergelantung di atas ini berjenis-jenis buah-buahan, berjenis-jenis makanan-makanan. Bahkan ibu-ibu terkadang menyediakan piring-piringan, menyediakan magic jar dan lain sebagainya. Tadi saya toleh-toleh belum ada. Apakah masih menyusul? Nanti saya tanya ke panitia. Kenapa demikian? Kenapa rebutan buah-buahan? Kenapa rebutan makanan? Karena simbol merebut keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa terdapat orang yang kehidupannya munafik, terdapat orang yang kehidupannya porak-poranda, terdapat orang yang kehidupannya hancur. Suatu malam di tengah 12 Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, ada anak kecil yang merupakan cucu daripada orang tadi membawa separuh daripada buah jeruk. Separuh daripada buah jeruk diberikan kepada mbah kakunya tadi, yang orang munafik, yang orang berandal dan lain sebagainya. Ketika dimakan, ketika dikonsumsi, beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, qadarullah, kemudian orang ini meninggal dunia. Maka di malam pertama dia di liang lahat, di malam pertama dia di alam kubur, datang ke mimpi putra putrinya dengan pakaian yang bagus, dengan bau yang harum semerbak, dengan wajah yang merona bercahaya. Maka kemudian ditanya oleh anak-anaknya, dari mana engkau mendapatkan semua nikmat ini? Dia menjawab, dengan makanan yang disajikan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cacing-cacing yang berada di dalam kubur kami, belatung-belatung yang berada di dalam kubur kami, kemudian mereka bisik-bisik dan berkata, bagaimana mungkin kami mendekat kepada tubuh orang ini sedangkan di dalamnya terdapat daging yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang hendak bertanya kemudian segan, malaikat yang hendak interogasi segan, malaikat yang menyiksa segan, malaikat Malik yang menjaga neraka pun segan memasukkan orang ini ke neraka jahanam, karena di tubuh orang ini masih terdapat makanan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa panjenengan semua tadi diajak berdiri? Kenapa panjenengan mahallul qiyam, berdiri, saatnya berdiri, waktunya berdiri? Karena ketika panjenengan berdiri, maka Nabi Muhammad melihat satu persatu wajah kita. Tak berdiri ketika seseorang tamu datang, kecuali tamu terhormat. Bapak Bupati rawuh, maka yang menyambut berdiri. Bapak Kapolres rawuh, yang menyambut berdiri. Bapak Dandim rawuh, yang menyambut berdiri. Para tokoh rawuh yang menyambut berdiri. Bagaimana ketika yang rawuh ke tempat ini, yang datang ke tempat ini adalah Sayyidul Masyariqi wal Magharib, adalah Gusti Imam daripada yang memiliki sisi paling timur dan paling barat, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka ketika kita berdiri, wajah Nabi Muhammad memandang kepada wajah kita semua. Dan kemudian malaikat hafadzah mencatat nama-nama daripada kita yang hadir. Malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, kami tulis. Siapa namanya? Ditulis. Siapa nama ayahnya? Ditulis. Siapa nama kakeknya? Ditulis. Hingga kemudian walaupun yang tidak hadir, tapi cucunya hadir, tapi putranya hadir, tapi zuriyahnya hadir, dicatat oleh baginda Nabi Muhammad melalui malaikat hafadzah.
maka dengan demikian kami umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau insyaallah yang memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab yang bernama Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi dijelaskan ada seorang pengantar surat. Seandainya sekarang mungkin ibarat Pak Pos, namanya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan dalam kitab Zahabtu ila Muqawqis, Zahabtu ila Heraklius, Zahabtu ila Najasi, Zahabtu ila Kisra, walakin ma ra'aitu ahadan ka ashabi Rasulillah. Saya sudah pergi ke Romawi, saya sudah pergi ke Kaisar Persia, saya sudah pergi ke Ethiopia, Habasyah, saya sudah pergi ke pimpinan Raja Barat, tapi satu pun kami tak pernah melihat rakyat seperti sahabat Nabi Muhammad. Kami tak pernah melihat rakyat yang cintanya kepada pemimpin seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, bagaimana kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Wallahi, kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kami tidak melihat Muhammad meludah kecuali ludahnya direbut oleh para sahabatnya. Kalau ketua paguyuban keluarga Jember meludah, kira-kira apakah ada yang merebut? Belum cinta berarti. Kata Urwah, Nabi Muhammad meludah direbut. Nabi Muhammad wudu di kamar mandi. Nabi Muhammad wudu min baqiyati wudu'ihil asjar, dari sisa-sisa bekas wudu Nabi Muhammad yang menetes ke tanah, keluar tumbuhan-tumbuhan. Kalau Bapak Ketua Ikatan Keluarga Sunda, Jawa dan Madura, wudu tetesannya keluar apa? Nabi Muhammad keluar tumbuhan-tumbuhan yang harum baunya, sehingga ketika ada orang yang soan kepada Nabi Muhammad, ada orang yang bertamu kepada Nabi Muhammad, menyentuh Nabi Muhammad, maka masyarakat sampai 1 minggu akan tahu engkau sudah sowan kepada Nabi Muhammad. Kok tahu? Bau harumnya kami dengar. Kenapa? Karena mulianya Nabi Muhammad. Bapak Ketua anggota DPRD, kalau kita sowan kira-kira apa baunya masih ada? Baunya tak ada, tapi kenangannya insya Allah tidak boleh tidak nyata. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kecintaan sahabat Nabi Muhammad luar biasa. Bukan hanya sahabatnya yang cinta, tapi pohon-pohon, tapi hewan-hewan, bahkan elemen apapun yang ada di dunia, semua cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk umat manusia, tapi Nabi Muhammad adalah rahmatun lil alamin, adalah rahmat, keberkahan bagi semesta alam semua. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ketika ada pohon-pohon, ketika ada tanaman-tanaman yang kering, tidak keluar biji, tidak keluar buah, maka para sahabat lapor kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tanaman kami tak berbuah, wahai Nabi Muhammad, pepohonan kami tak tumbuh. Maka Nabi Muhammad datang kepada pohon tersebut, lalu mengelus daripada pohon tersebut hingga pohon tersebut akan menjadi subur. Di mana? Hari ini berada di Taif, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Nabi Muhammad pernah hijrah ke Taif. Ketika Nabi hijrah ke Taif, ke kota Taif, masyarakat Taif lapor, ya Rasulullah, kalau engkau memang Nabi, kalau engkau memang utusan, jadikanlah yang kering ini berbuah. Maka hari ini di tanah Arab
tak ada wilayah yang lebih subur dari kota Taif, karena kota Taif ini pernah mendapatkan sentuhan hangat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tempat kita tercinta, di Manokwari tercinta, besok apabila ada tanaman tak berbuah, datanglah kepada Bapak Kapolres agar Bapak Kapolres memberikan sentuhan hangat. Mungkin bisa tumbuh daripada itu, walaupun tak tumbuh bunga-bunga ataupun tumbuhan-tumbuhan yang baik, tapi minimal tumbuh didikan yang baik dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah menyebutkan di Taif adalah tempat terbaik bagi anggur. Di Taif adalah tempat terbaik bagi buah delima. Padahal padang pasir yang tandus, padahal tanah yang sangat alot, bukan seperti tanah kita, bukan tanah yang istimewa seperti Papua, seperti Jawa, seperti Sunda, seperti Madura. Bagaimana di negeri kita lemparkan bibit apa saja, tak usah disiram, tak usah ditanam, akan tumbuh akar-akarnya. Tapi di Arab tidak demikian, kecuali di Taif. Sekali lagi, karena mendapat sentuhan daripada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang bermaulid kepada Nabi Muhammad? Apakah kita tidak mendapatkan sentuhan? Tentu kalbu kita, hati kita akan mendapatkan sentuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berebut buah-buahan? Di mukaddimah saya bertanya, kenapa ada di setiap daerah rebutan buah-buahan untuk merebut syafaat keberkahan dari baginda yang mulia, baginda Nabi Muhammad? Karena menurut saya punya ummi, saya punya ibu, adiknya bernama Raden Kiai Haji Muhammad Karrar Abdullah Sakhal. Beliau dari ayahnya almarhum Sayyidil Jad, kakek kami Kiai Haji Abdullah Sakhal, pengasuh pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan Bangkalan. Dari ibundanya Nyai Romlah, dari ayahandanya Kiai Imran, dari ayahandanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Barang siapa bermaulid Nabi paling sedikit dengan 5 buah-buahan, atau paling istimewa 17 sampai 18 jenis buah-buahan, maka apapun keinginannya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya hitung di meja tadi, di meja ada buah-buahan, apakah genap 5? Saya hitung satu persatu. Alhamdulillah melebihi dari batas minimal, tapi belum 18. Kurang tahu lagi kalau ada susulan nanti. Kenapa demikian? Karena bibit-bibit, karena benih-benih dari buah-buahan dahulu bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini sama Pak Dewan sepertinya mau dihitung juga. Insya Allah Bapak Dewan kita siap menambahi kalau kurang. Kenapa buah-buahan? Karena ini benih-benihnya dahulu bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa di pintu surga ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya Allah, kenapa di gerbang surga, kalau di sini gerbang tulisannya Masjid Al-Falah, di surga ada gerbang bertulisan salawat kepada Nabi Muhammad. Biji-biji bertanya, siapa Muhammad? Siapa yang ada di gerbang ini ya Allah? Maka kemudian Allah Ta'ala menyampaikan, wahai benih-benih, wahai biji-biji, bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah, niscaya engkau nanti akan tahu siapa Muhammad. Maka benih-benih tadi bersolawat, maka biji-biji tadi bersolawat. Apa yang terjadi? Keluar akar. Yang awalnya misal biji salak hanya bulat, ketika biji salak ini bersolawat, maka dari biji salak keluar akar. Dari akar tersebut keluar pohon.
Dari pohon tersebut keluar ranting, dari ranting tersebut keluar buah-buahan. Maka buah-buahan ini adalah berasal dari mahabbah, cintanya benih-benih, cintanya biji-bijian yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sehingga kita nikmati sampai hari ini. Ada buah yang rasanya manis. Apa itu? Anggur. Ibu-ibu kok sangat paham, Bu. Ada yang rasanya kecut. Apa itu? Belimbing. Ada yang rasanya pahit. Apa itu? Pari. Ini banyak yang tukang sayur sebenarnya. Apa? Mahoni. Mahoni yang putih itu adalah yang paling pahit. Kalau sayur itu sayur pari namanya. Ada yang pedas. Apakah ada buah-buahan yang pedas? Ada. Apa buah-buahan yang pedas? Cabai. Mohon maaf, walaupun banyak yang berjualan sayur dan bumbu-bumbu, perlu diketahui semenjak malam ini bahwa cabai itu bukan sayur, cabai itu bukan rempah-rempah, tapi cabai itu adalah buah-buahan. Ada dalilnya? Ada. Di dalam sebuah riwayat Al-Kamil fit Tarikh yang dikarang oleh Ibnu Athir, diceritakan dalam konteksnya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. The chili is not vegetable, but chili is fruit. Ini sekali-kali tak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Barangkali ada yang paham bahasa Inggris, tapi sepertinya tolak-toleh semua. Cabai bukan sayur mayur, cabai bukan rempah-rempah, cabai adalah daripada buah-buahan. Bagaimana? Dahulu cabai sebesar terong, dahulu cabai sebesar ubi singkong, rasanya manis, rasanya nikmat. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, Nabi Adam yang melanggar makan buah huldi bersama Siti Hawa, diusir dari surga, turun ke bumi, merasa lapar dan dahaga. Maka buah yang pertama dimakan adalah buah-buahan dunia yang menyerupai buah-buahan di surga. Apa itu? Cabai. Maka diambillah buah cabai, kemudian dimakan dengan rasa mirip di surga. Rasanya manis, mengeluarkan banyak air, mirip seperti semangka. Maka Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala berkata kepada cabai, engkau tak tahu bahwa Adam sedang kami adab, engkau tak tahu bahwa Adam sedang kami siksa, engkau tak tahu bahwa Adam sedang kami hukum, kami turunkan dari surga karena melanggar. Maka kenapa engkau bantu dengan cabai ini? Maka kemudian cabai yang awalnya sebesar terong, cabai awalnya sebesar singkong, dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi kecil seperti sekarang, seperti cabai rawit. Maka kemudian cabai dendam, wallahi barang siapa makan kepada saya semenjak saat ini anak cucu Adam, takkan kuberi rasa manis lagi, takkan kuberi rasa air limpah seperti semangka lagi, tapi akan kubuat dia pedas dan menangis matanya. Kenapa? Gara-gara kakeknya Adam. Maka dengan demikian cabai ini adalah buah-buahan yang rasanya manis. Manis apa pedas? Pedas. Dahulu manis. Maka berjenis rasa dari buah-buahan termasuk seperti cabai. Tapi di hidangan sajian VVIP belum ada buah-buahan cabai. Yang ada yang manis. Kenapa? Sifat manusia suka yang manis-manis. Tapi terkadang sifat manusia banyak yang seperti cabai. Bagaimana? Mulus tampilannya dari luar, tapi ketika dimakan dapat membuat air mata bercucuran. Maksudnya bagaimana? Begitu juga karakter manusia seperti buah-buahan. Bagaimana karakter manusia?
buah duren, walaupun malam ini tak ada, bisa jadi besok ada, karena kami contohkan bagaimana buah duren dari luar tajam, buah duren dari luar seperti dapat melukai, tapi dalamnya nikmat rasanya, harum rasanya. Begitu juga manusia, ada yang penampilannya sangar, ada yang penampilannya angkuh, tapi sebenarnya hatinya lembut dan harum. Tapi sebaliknya, ada yang seperti buah kedungdung. Bagaimana kedungdung itu? Dari luar mulus, tapi ketika digigit, kata orang Madura, pakai bagi gigi. Kenapa? Giginya nyakut daripada buah-buahannya yang ada di dalam. Manusia demikian, ada yang di luar tersenyum, tapi hatinya penuh dengan tipu daya muslihat. Ada apa tidak ada? Yang mana? Maka dengan demikian yang dipilih adalah buah-buahan, karena sekali lagi buah-buahan yang langsung tumbuh dari bumi. Sedangkan makanan-makanan yang lain masih melalui proses. Tapi buah-buahan adalah istimewa. Maka di beberapa tempat ketika maulid direbutlah buah-buahan supaya menjadi kenikmatan. Buah-buahan pun cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, maka beliau bersembunyi di gunung namanya Gunung Thur. Di Gunung Thur, Nabi Muhammad tertidur pulas di bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad tertidur, kemudian setelah beberapa saat datang seekor ular. Yang ular ini akan mendatangi tubuh mulia Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar yang khawatir kekasihnya, khawatir sahabatnya terkena gigitan ular, maka kemudian menghadang ular tersebut dengan kakinya. Ular tadi dihadang dengan kakinya, maka ular tadi marah. Akhirnya kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disembur oleh ular tadi. Apa yang terjadi? Abu Bakar menahan rasa sakit dengan menggigit bibirnya. Kalau masyarakat Manokwari ketika rasa sakit mendera, kira-kira langsung jerit apa menahan? Sayyidina Abu Bakar menahan dengan menggigit bibir, saking sakitnya menetes air mata daripada Sayyidina Abu Bakar dan mengenai kepada pipi mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget. Ada apa Abu Bakar engkau menangis? Ya Rasulullah, kaki kami digigit oleh ular. Maka kemudian Nabi Muhammad memanggil ular tersebut dengan mukjizatnya. Wahai ular, ta'al, datanglah ke sini wahai ular. Ketika ular datang, maka ditanya, kenapa engkau menggigit kaki Abu Bakar? Ular menjawab, ya Rasulullah, kami sudah menunggu ribuan tahun. Kami bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di mana kami dapat melihat daripada Nabi Muhammad? Allah menjawab, naiklah ke Gua Thur, karena kelak Muhammad akan bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar. Ribuan tahun aku menunggu, ribuan tahun aku menunggu. Maka kemudian hari ini datang waktu yang aku tunggu-tunggu. Ternyata Abu Bakar menghalang-halangi aku ingin menyentuhmu, yang selama ribuan tahun rindu ingin berjumpa kepadamu. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, oh kalau demikian wahai ular, silahkan berjumpa denganku dan pergi dari Gua Thur, jangan ganggu kami yang sedang bersembunyi. Maka ular tersebut setelah menunggu ribuan tahun keluar daripada gua. Lalu luka daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diobati oleh baginda Nabi Muhammad dan sembuh saat itu pula. Ini adalah mukjizat-mukjizat daripada buah-buahan, daripada hewan-hewanan. Kalau ada yang bertanya, apakah bisa hari ini kita melihat mukjizat Nabi Muhammad yang tersisa di tempat kelahirannya di Makkah?
atau di Madinah, di tempat beliau dikebumikan? Ada. Jawabannya ada. Kalau panjenengan semoga diberi rizki berziarah haji ataupun umrah, berziarah ke Mekah Madinah, datanglah ke sebuah sumur, namanya adalah Bi'ru Tuflah. Apa itu Bi'ru Tuflah? Air sumur yang rasanya pahit. Panjenengan bisa bertanya kepada yang pernah haji, yang pernah umrah, sudah sampaikah ke Bi'ru Tuflah? Kalau sumur Zam-Zam, semua datang. Sumur Zam-Zam semua pernah minum. Tapi Bi'ru Tuflah sedikit orang yang tahu. Apa itu Bi'ru Tuflah? Apa itu? Bi'ru Tuflah adalah sumur yang hingga kini airnya terasa pahit. Kok bisa? Karena dahulu ketika Nabi Muhammad transit dari manasik haji dan umrah dari Madinah ke Makkah, beliau berhenti di sebuah perkampungan. Ketika berhenti di perkampungan, mata-mata telik sandi kafir Quraisy menuangkan racun supaya ketika Muhammad wudhu di sumur ini buta matanya, supaya ketika Muhammad berkumur atau minum dari air sumur ini wafat nyawanya seketika. Maka ketika Nabi Muhammad mendatangi sumur ini, malaikat Jibril, Ruhul Kudus datang dan berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di dalam sumur ini terdapat racunnya. Maka apabila engkau minum, nyawamu terancam. Engkau wudhu, matamu terancam buta. Maka Nabi Muhammad mengangkat tangan seraya berdoa, Rabban nasi adhibil ba'sa, Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifa'u, shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Ditiup oleh baginda Nabi Muhammad, maka air yang seharusnya mengancam nyawanya diminum, tidak apa-apa. Nabi Muhammad tetap sehat-sehat saja. Maka sampai hari ini apabila kita minum daripada Bi'ru Tuflah, rasanya tetap terasa air racun seperti yang pernah dibuang oleh kafir Quraisy racunnya ke dalam sumur itu. Tapi walaupun rasanya pahit, tak memabukkan seperti zat racun yang asal. Kenapa? Berkat doa Nabi Muhammad. Dan itu menurut penelitian dunia adalah satu-satunya air yang rasanya pahit yang ada di atas muka bumi. Di sumber manapun tak ada yang rasanya pahit seperti Bi'ru Tuflah. Membuktikan mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada. Apakah ada lagi selain itu? Ada. Apa? Air laut. Air laut dahulu adalah air yang rasanya tawar, karena air laut adalah kumpulan air yang bermuara dari sungai-sungai. Tapi kenapa berasa asin? Karena air laut usul kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ingin bermanfaat bagi Muhammad. Kalau buah-buahan bersolawat, maka kemudian tumbuhlah buah-buahannya. Maka aku, ya Allah, akan bersolawat sehingga mengeluarkan ombak dan rasanya menjadi asin. Maka siapapun hari ini yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, setiap hari pasti merasakan yang berasal daripada garam. Kita masak rawon pasti butuh garam. Kita masak lodeh pasti butuh garam. Kita masak sayur, kita masuk ikan apapun masak yang dimasak oleh kita, semuanya pasti diberi garam. Dari mana? Dari air laut yang bersolawat dengan ombak. Seandainya tak bersolawat, maka ombaknya tak akan bergemuruh. Begitu menurut para ulama. Kenapa tidak tumpah? Air laut dan darat lebih tinggi laut. Kenapa tak tumpah? Karena mereka tetap bertasbih, mereka tetap bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita manusia? Bagaimana dengan kita insan yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad? Suatu hari malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi Muhammad, celaka, celaka wahai Nabi Muhammad. Kenapa celaka? Kenapa celaka? Iya, hari ini Allah Ta'ala menyalakan jahanam api neraka
sungguh celaka. Wahai Jibril, ceritakanlah kepada kami seperti apa neraka itu. Maka malaikat Jibril bercerita, ya Rasulullah, neraka itu memiliki 7 lubang. Lubang yang pertama diisi oleh orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Mirip seperti tadi, wajahnya tersenyum tapi hatinya benci. Siapa lagi? Yang menyembah Lata, Uzza dan Mana yang berada di sekeliling Ka'bah. Siapa lagi? Orang-orang yang Majusi. Siapa lagi? Orang-orang ini, orang-orang ini. Yang ketujuh siapa? Malaikat Jibril terdiam. Yang ketujuh siapa? Lubang itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menundukkan kepala. Maka kemudian malaikat Jibril dibentak oleh Rasulullah, untuk siapa lubang yang ketujuh? Kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rasulullah, lubang yang ketujuh adalah untuk umatmu, umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sujud. Nabi Muhammad kemudian bertafakkur dan mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ketika kelak di hari kiamat, semua orang mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Bagaimana aku, bagaimana aku, keselamatanku, keselamatanku, keselamatanku. Tapi hanya satu insan yang tak mengatakan nafsi, 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 tapi mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dia tak memikirkan dirinya, dia tak memikirkan anaknya, dia tak memikirkan keluarganya. Siapa yang dipikirkan? Kita. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau paling rindu kepada siapa? Wahai Nabi Muhammad, siapa yang paling kau rindukan? Nabi Muhammad menjawab, orang yang tak pernah berjumpa denganku, orang yang tak pernah bersalaman denganku, orang yang tak pernah berbicara denganku, tapi nanti setiap tahun dia akan berdiri bersolawat untuk menyambutku. Siapakah itu? Bukan para sahabat, karena sahabat pernah melihat Nabi Muhammad. Bukan para kawan-kawan Nabi Muhammad, karena kawannya pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Siapakah? Yang tak pernah melihat, yang tak pernah bersalaman, yang tak pernah bertatap wajah, tapi setiap tahun pasti berdiri. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad. Siapa? Kita. Tak pernah melihat wajahnya, tapi cinta. Kita tak pernah mendengar suaranya, tapi cinta. Kita tak pernah bersalaman dengannya, tapi dalam gemuruh hati kita selalu ada nama Nabi Muhammad di setiap syahadat salat, di setiap azan 5 waktu. Maka dengan demikian, kitalah orang terhormat itu yang dieluk-elukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di Mekah, kalau tadi kami bercerita Bi'ru Tuflah, maka jangan lupa ada sebuah daerah yang bernama Jarwal. Apa itu Jarwal? Adalah area pemakaman yang dirahasiakan. Tak semua yang ke Mekah nyampai ke Jarwal. Tak semua yang berziarah ke Haramain, ke Mekah Madinah bisa tiba di makam Jarwal. Kalau panjenengan haji atau umroh, mungkin hanya diantar ke Makla, mungkin hanya diantar ke Baqi, diantar ke Syubaikah, diantar ke Syaraya. Tapi ada satu makam yang oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, keberadaan makam ini dirahasiakan. Makam apa namanya? Jarwal. Kenapa dirahasiakan? Karena makam ini tak usah masuk ke dalam. Dari radius beberapa meter, ketika kita datang ke Jarwal, maka akan tercium bau menyengat yang bau, akan tercium bau yang busuk, akan nampak aroma yang bucok. Bagaimana? Siapa ini? Ada satu makam, satu-satunya makam di Medan yang sangat luas ini, tapi dirahasiakan. Kenapa? Khawatir orang-orang kita ketika ziarah ke Mekah Madinah mampir ke makam ini.
Kalau mampir ke makam ini menjadi keramat makam ini. Makam siapa? Yaitu yang tertuang di dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itulah makam Abi Lahab atau Abu Lahab atau Aba Lahab. Siapa? Nama aslinya Abdul Uzza. Diberi nama Abu Lahab karena wajahnya bercahaya, tapi cahayanya seperti api yang menyala-nyala. Karena sering berbuat dengki kepada Nabi Muhammad. 1444 tahun yang lalu dimakamkan, tapi sampai hari ini baunya busuk. Kenapa? Memusuhi Nabi Muhammad. Tapi dalam sebuah riwayat dijelaskan Abu Lahab datang ke mimpi Sayyidina Abdullah bin Abbas, keponakan daripadanya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat di kubur Abu Lahab terdapat seperti singgasana yang mewah, terdapat baju yang terbuat dari sutra, tercium bau yang harum. Maka ditanya, wahai paman, dari mana engkau mendapatkan keistimewaan ini? Illa fi lailatin itsnain, katanya. Kami semua di alam kubur mendapatkan siksa kecuali di malam Senin kami mendapat kebahagiaan seperti ini. Kecuali di malam Senin jari-jari kami keluar air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi. Kenapa? Karena di malam Senin kami pernah bangga dengan kelahiran Muhammad. Ketika Aminah ibu Muhammad tak bisa mengeluarkan air susu ibu atau ASI, maka kami ambil seorang perempuan yang bernama Suwaibah radhiyallahu anha. Setelah itu baru Halimatus Sa'diyah untuk menyusui bayi Muhammad. Karena pada malam Senin itulah aku bangga dengannya, karena malam Senin itulah aku baik kepadanya, kepada bayi Nabi Muhammad. Maka ketika aku wafat, semenjak malam Senin, setiap pekan, setiap bulan, sampai ribuan tahun, aku mendapatkan kenikmatan gara-gara bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan kita tidak bermaulid, kecuali maulid kita adalah untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Maka apabila yang seperti Abu Lahab saja yang mendapatkan siksa yang diabadikan oleh Al-Quran mendapatkan kenikmatan ketika kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang Islam, yang Muslim, yang bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad? Tentu insya Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan kira Nabi Muhammad tak seperti kita. Nabi Muhammad pernah dari Mekah bekerja ke Syam seperti kita yang dari Jember berangkat ke Manokwari. Hijrah. Jangan kira Nabi Muhammad tak hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Taif. Nabi Muhammad hijrah sampai ke Habasyah. Maka kita yang sekarang meninggalkan orang-orang tercinta di rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, sebenarnya adalah hijrah menuju kebaikan untuk keluarga kita, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya beliau berjumpa dengan Sayyidah Khadijah yang menjadi teman, yang menjadi seperjuangan dan mendukung dakwah Islam. Para bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada sahabat-sahabat dari Jember. Alhamdulillah tadi penampilan hadrohnya luar biasa. Ada yang bisik kepada saya, ini hadrohnya masih baru belajar. Alhamdulillah tampil sangat memukau. Tapi insya Allah hadroh di Manokwari dan di Jember berbeda. Kalau di Jember
penampilan meyakinkan, rokok tetap eceran. Tak tahulah kalau di sini apakah sama atau tidak sama. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada takmir Masjid Al-Falah, remaja Masjid Al-Falah. Ini sangat istimewa. Acara yang diadakan di masjid sangat istimewa, mengingatkan kami kepada kisah seorang khalifah di Baghdad, bahwa di Baghdad, bahwa di Irak terdapat khalifah. Anggap kalau sekarang adalah bupati. Mohon disampaikan salam kepada Bapak Bupati. Bagaimana seorang khalifah, seorang bupati di Baghdad suatu malam tak bisa tidur, tengah malam tetap tak bisa tidur. Maka kemudian zaman dahulu mengeluarkan kuda-kuda terbaiknya. Ajudan-ajudan, asisten kalau sekarang, menyampaikan, wahai Bapak Bupati Baghdad, panjenengan mengeluarkan kuda hendak kemana? Maka Bapak Bupati menyampaikan, ambillah sekantong gandum yang banyak, ambillah sekarung gandum yang banyak, ambillah daging yang terbanyak, ambillah sayur-sayur, rempah-rempah, bumbu-bumbu yang terbanyak, dimasukkan ke atas kuda. Mungkin seandainya sekarang bukan kuda, tapi kontainer, dimasukkan ke dalam. Mau dibawa kemana wahai khalifah? Mau dibawa kemana wahai bupati? Maka kuda tersebut oleh Bapak Bupati dipukul. Aku akan mengikuti kemanapun kuda ini berjalan. Ternyata kuda ini berhenti, berjalan, berhenti, tak, terakhir di masjid. Maka kemudian khalifah bupati bingung, kenapa kuda ini berhenti di masjid? Malam itu di tengah dini hari, bupati khalifah masuk ke dalam masjid. Ternyata di depan mihrab, di depan pengimaman terdepan, terdapat seseorang yang sedang bersujud. Maka khalifah mendengarkan dari pinggir, bupati mendengarkan dari kejauhan. Apa yang dimunajatkan? Ya Allah, kata orang yang di masjid tadi, ya Allah, tadi pagi datang ke rumah kami orang yang mengaku tak makan 3 hari, sedangkan kami hanya punya sisa makanan yang sedikit sekali. Akan tetapi ya Allah, karena kami kasihan bahwa dia yang masuk ke rumah kami tak akan pulang kecuali dengan kebahagiaan, kami berikan sisa nasi tersebut. Maka setelah itu ya Allah, dari pagi kami tak makan lagi, siang tak makan, sore tak makan, hingga malam ini kami tak makan ya Allah. Akhirnya kami datang ke rumahmu ya Allah. Kalau pengemis tadi datang ke rumahku, aku berikan apapun yang aku miliki. Maka malam ini ya Allah, aku datang ke rumahmu, aku datang ke masjid ya Allah, untuk meminta apapun yang kau beri kepada kami. Maka khalifah kemudian bergetar hatinya, bupati bergetar hatinya. Oh, karena ini aku tak bisa tidur, oh karena ini aku tak bisa terpejam. Maka dia ambil seluruh yang ada di atas kudanya, daging-daging, gandum-gandum, sayur-sayur, diberikan kepada orang yang bermunajat. Yang bermunajat ini kaget, siapa kau? Zaman dahulu tak mengenal kepada khalifah, diberi bitokoh atau kartu nama. Wahai kisana, apabila engkau membutuhkan sesuatu, ini kartu nama, ini bitokoh, datanglah ke istana, tunjukkan ini, maka engkau akan mendapatkan apapun yang kau minta. Apa jawabannya? Dia menjawab, wallahi, aku tak butuh kartu nama ini, karena ketika aku butuh apapun, aku datang ke rumah Allah Ta'ala. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika kita butuh sesuatu, kita ini butuh sesuatu apapun, kira-kira datang ke rumah Allah apa datang ke rumah tetangga? Sedangkan rumah Allah terbuka lebar pintunya, namun kita tak pernah datang meminta. Padahal setiap tuan rumah yang baik pasti memberikan apapun tamunya sesuatu yang terbaik. Tapi yang punya Baitullah, yang punya rumah Allah ini menunggu kita.
sehari 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudahkah kita datang kepadanya memanggil daripada apa yang kita hajati di hati kita, meminta di dalamnya? Maka malam hari ini, di malam mulia, malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di depan rumah Allah Ta'ala, kita sedang berikrar, kita sedang merefleksikan, kita sedang memberikan mahabbah dalam hati kita untuk menggapai ridha daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan pada Al-Qulaiman malam hari ini adalah selalu ingat bahwa Rasulullah itu hidup di masyarakat yang komplit, hidup di masyarakat yang majmuk, hidup di masyarakat yang berbeda-beda tapi satu rasa. Seperti kita hidup berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda apapun, tapi Rasulullah adalah yang paling toleransi. Rasulullah adalah yang paling baik budi pekerti. Rasulullah adalah yang paling istimewa. Kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kenapa kami jatuh cinta kepada Muhammad? Karena Muhammad ketika menunjuk tak pernah menggunakan telunjuk. Kalau minta tolong, Nabi Muhammad tak pernah menggunakan telunjuknya, mengisyaratkan begini, tak pernah. Bagaimana? Bukan dengan jempol. Padahal kita yang terbaik sudah pakai jempol. Monggo, mari silakan pakai jempol. Muhammad tak pernah menggunakan telunjuk. Nabi Muhammad tak pernah menggunakan jempol. Menggunakan apa? Semua telapak tangannya diaturkan. Silakan. Kenapa? Karena keagungan budi pekerti daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun dari kendaraan ketika ada orang yang lebih tua. Kenapa? Menghargai yang lebih tua. Nabi Muhammad tidak mendahului ketika berjalan apabila di depannya ada orang yang lebih tua. Kenapa? Menghormati. Nabi Muhammad berjumpa dengan anak-anak kecil sangat akrab dan bahagia. Kenapa? Karena ingin ada kedekatan di dalam jiwanya. Maka kita yang hidup di masyarakat majmuk, hidup di masyarakat yang berbeda-beda, harus tetap satu asa. Dahulu rumah Nabi Muhammad bukan hanya rumah untuk orang muslim, tapi rumah Nabi Muhammad adalah rumah terbaik. Padahal bahkan Abu Jahal, orang yang memusuhi Muhammad, ketika menitipkan uang bukan dititipkan kepada siapa, tapi dititipkan kepada Nabi Muhammad karena kejujuran Nabi Muhammad. Tidak usah jauh-jauh Nabi Muhammad. Leluhur kami Syekhona Muhammad Khalil suatu hari pernah merelokasi atau merenovasi pesantren. Maka di hari Sabtu tersebut santri-santri dianjurkan menurunkan genteng, mengatakan, wahai santri, turunkan genteng karena akan kami renovasi, akan kami relokasi. Ketika selesai prosesi daripada menurunkan genteng, tiba-tiba ada seorang tamu dan mengatakan dalam bahasa Madura, Kiai, kenapa menurunkan genteng di hari Sabtu? Loh, kenapa? Hari Sabtu adalah hari naga. Kenapa kalau hari naga? Tak baik, Kiai. Baik. Kata Syekhona Khalil, wahai santri, berhentilah yang menurunkan genteng. Kenapa? Kata tamu kita, hari ini adalah hari naga, tak baik untuk menurunkan genteng. Setelah tamunya pulang, kemudian Syekhona Muhammad Khalil mengatakan lagi kepada santrinya, wahai santriku, ayo turunkan lagi gentengnya. Loh Kiai, tadi disuruh berhenti, katanya ada naga, hari naga. Kenapa sekarang kok disuruh lagi, disuruh lanjut lagi? Syekhona Khalil menjawab, naganya sudah pulang semua. Kenapa tadi mengatakan demikian? Menjaga perasaan daripada orang yang berpendapat. Maka kita juga demikian. Pendapat orang lain dengarkan dahulu, pendapat orang lain kita simak dahulu, pendapat orang lain kita dengarkan dahulu. Musyawarah yang terbaik
supaya menjadikan kehidupan kita saling menghargai, dan saling menghargai. Setiap masjid punya manarah. Manarah ini manarah bahasa Arab, bahasa Indonesianya menara, bahasa Arabnya manarah. Apa manarah itu? Tempat api. Orang Majusi dahulu memiliki api yang ribuan tahun tak pernah padam, kecuali ketika lahirnya Nabi Muhammad padam. Maka di setiap masjid memperingati itu diberi manarah. Masjid menggunakan kubah, padahal kubah yang pertama bukan tempat ibadah daripada muslim, tapi kubah masjid di Romawi digunakan di gereja-gereja menggunakan kubah. Kenapa ditaruh di masjid? Karena masjid ini supaya menjadi simbol bahwa kami bukan orang yang terlalu primitif, tapi apa yang baik diambil bersama-sama, sebagaimana masjid mengambil kubah di gereja-gereja Romawi. Tak apa-apa, tak masalah. Bahkan di Turki ada namanya Hagia Sophia, adalah gereja terbesar yang berubah menjadi masjid. Tak apa-apa, tidak masalah. Di London juga banyak hal yang serupa. Bahkan kita semua ketika mengingat budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak makan kecuali menyanjung kepada makanan-makanan yang ada. Kalau kita terkadang menolak makanan-makanan yang tidak enak. Maka dengan demikian melalui Maulid Nabi Muhammad ini, marilah kita mengambil uswah, suri tauladan yang pernah diajarkan baginda Nabi Muhammad dengan senyumnya, dengan ketabahannya, dengan akhlak budi pekertinya yang istimewa. Seperti lambang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lambangnya itu huruf Dha berada di lambang dunia. Nahdlatul Ulama, huruf Dha berada di bola dunia. Kenapa? Ad-Dha ay bermakna al-akhlak. Maka kalau ingin merubah daripada dunia, tak perlu diubah dengan prestasi, tapi ubahlah dengan akhlakul karimah. Makanya Nahdlatul Ulama, Ad-Dha-nya berada di tengah bumi, buminya agar dijaga dengan akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi Muhammad, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan demikian jagalah akhlak kita menjadi perilaku yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya tore aduan. Berhubung Bapak PJ Eno tidak hadir, marilah kita berdoa untuk menutup acara rangkaian malam hari ini dengan menundukkan kepala, dengan mengangkat tangan kita, hati kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dhal quwwati wal matin wa ya mujibas sa'ilin. Salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada
وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. Allahumma ya Allah yang maha mendengar semua jeritan hambanya, ya Allah yang maha faham pada semua bahasa, ya Allah yang maha melihat kepada tangan-tangan yang diangkat bermunajat kepadanya, ya Allah, dengan barakah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menanamkan rasa mahabbah di dalam hati kami. Ya Allah, kami yang tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kami ya Allah yang tak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad, kami yang tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, dengan keajaiban cinta ya Allah mengadakan maulid kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tak masuk akal kami cinta pada Nabi Muhammad. Ya Allah, melalui cinta kepada baginda Nabi Muhammad, ya Allah, yang tak pernah kami temui, tak pernah kami jumpai. Yang pertama, ya Allah, selamatkanlah ayah ibu kami. Ya Allah, kami memiliki ayah, kami memiliki ibu yang jauh di sana. Ya Allah, di antara kami ada yang ayah dan ibunya telah wafat. Maka malam ini ya Allah, apabila di kubur mereka sedang kau siksa, ubahlah siksa tersebut dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di alam kubur ayah ibu kami malam ini penuh dengan panas neraka, maka ubahlah ya Allah dengan kesejukan surga. Ya Allah, apabila malam ini kubur-kubur leluhur kami kau himpit sehingga hancur tulang belulangnya ya Allah, sehingga rusak badannya ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad kembalikanlah lagi ya Allah. Kembalikan, utuhkanlah lagi ya Allah. Jangan jadikan jasadnya jasad yang bau, tapi jadikanlah jasadnya jasad yang harum karena berkah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami punya anak. Ya Allah, di tempat kami, di rumah kami punya anak yang kami tinggalkan untuk kebaikan mereka. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, jadikanlah anak kami ya Allah anak yang baik, bukan anak yang durhaka. Jadikanlah dalam hati anak kami ya Allah hidayah. Bukakanlah hati pintunya ya Allah. Bukakanlah futuhal arifin di dalam hati mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang tak juga berjumpa dengan kami kecuali beberapa saat, yang tak pernah bertegur sapa dengan kami kecuali melalui telepon ya Allah. Dengan berkah maulid Nabi Muhammad, berikanlah kebaikan dalam hidupnya. Ya Allah, jadikanlah anak kami ya Allah anak yang ketika kelak di masa tua kami, anak yang membantu kami, anak yang memberikan cahaya kepada kami. Ya Allah, hari ini kami berkeringat. Ya Allah, hari ini kami pontang-panting tulang kami ya Allah untuk membesarkan anak kami, untuk menerbitkan senyum mereka ya Allah. Maka di masa tua kami ingin ya Allah mendapatkan balas budi pekerti yang baik. Anak-anak kami ya Allah yang melayani kami sebagaimana kami hari ini melayani mereka. Ya Allah, kami tahu umur kami tak panjang ya Rabb. Maka apabila telah tiba masa kami dicabut nyawanya ya Allah, jadikanlah anak kami yang memandikan jenazah kami. Ya Allah, jadikanlah kami yang terbaring kaku tak berdaya, disiram dengan air penuh rahmat dengan anak kami. Ketika kami wafat nanti ya Allah, anak-anak kami yang mengkafani kami sebagaimana kami memberikan mereka baju-baju di masa kecil hingga dewasa. Ya Allah, ketika kami wafat nanti, jadikanlah kami ya Allah mendapatkan anugerah disolati anak-anak sendiri ya Allah, bukan diberikan kepada orang lain. Ya Allah, ketika kami wafat nanti, jadikanlah keranda kami digotong oleh mereka ya Allah, sebagaimana hari ini kami menggotong kehidupannya dengan kebahagiaan. Ya Allah, ketika kami wafat nanti, berikanlah telinga kami ya Allah dengan suara adzan dari anak kami, sebagaimana ketika mereka lahir kami yang adzan kepada telinganya. Lahzatun fi rihabika ya Rabb,
khairul lana minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, sebentar saja kami bisa khusyuk kepadamu, rasanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, kami sholat terburu-buru, kami wirid terburu-buru, kami bermunajat terburu-buru, tapi kami ingin malam ini tak ada hati yang terburu-buru ya Allah, karena kami tahu Nabi Muhammad sedang melihat kepada kami, Nabi Muhammad sedang berada di sisi kami ya Allah. Maka pandanglah kami ya Arhamar Rahimin wa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karena kerasnya hati kami, sulit kami menangis meneteskan air mata. Padahal kami tahu setiap tetes air mata yang turun, yang keluar karena khauf dan roja dapat memadamkan api neraka ya Allah. Mudahkanlah kami bermunajat untuk menangis kepadamu, sehingga padam api neraka itu kelak karena doa kami malam ini. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tangan kami yang sedang kami angkat malam ini, pantaskah kelak diangkat oleh Nabi Muhammad? Amin. Sedangkan tangan kami masih tangan yang bekerja dalam kejelekan. Tangan kami ya Allah, tangan yang sering memukul keluarga kami. Tangan kami ya Allah, tangan yang zalim kepada sahabat kami. Pantaskah tangan ini kau pandang hari ini? Pantaskah kelak tangan ini kau tarik dengan tangan Nabi Muhammad? Ya Allah, pantaskah mata yang malam ini sedang mengucapkan mata mengharap syafaat Nabi Muhammad kelak dapat melihat Nabi Muhammad? Ya Allah, pantaskah kaki ini ya Allah bisa berjalan haji ke Mekah dan ke Madinah? Setiap hari kami masih berghibah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi rangkaian acara kita malam hari ini, dan sampai di penghujung acara tadi dengan dibacakan doa, semoga harapan kita semua apa yang disampaikan oleh kiai kita, oleh balik kita, menjadikan bekal kita untuk hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai Muqassimul Awqat atau pembawa acara mohon undur diri apabila ada dari kami ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kami akhiri, dimohon untuk semua undangan bahwasanya besok malam Bapak Kiai kita akan mengisi ceramah agama di Masjid Al-Jihad Maduraja. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.